Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvina Pisawajana. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Kemudian yang pertama, ada pengertian dari energi baru dan terbarukan. Energi baru dan terbarukan merupakan pengelolaan energi dari proses alam yang berkelanjutan dan dijadikan sebagai energi alternatif. Energi baru dan terbarukan bersifat ramah lingkungan sehingga berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global dan mengurangi emisi karbon dioksida. Kemudian berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Indonesia menargetkan penggunaan energi baru dan terbarukan minimum 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Kemudian yang selanjutnya ada kebijakan energi baru dan terbarukan. Yang pertama ada konservasi energi, yaitu pemanfaatan energi yang bersifat yang efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang diperlukan. Kemudian yang kedua yaitu diversifikasi energi, yaitu penganekaragaman penyediaan dan pemanfaatan berbagai sumber energi, serta peralihan penggunaan sumber energi yang dapat diperbarui. Kemudian yang selanjutnya ada intensifikasi energi, yaitu pencarian sumber energi baru untuk meningkatkan cadangan energi guna dimanfaatkan sebagai tenaga listrik. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis energi baru dan terbarukan. Yang pertama ada energi panas. Energi panas bumi. Pada panas bumi berkaitan dengan proses pergerakan magma di dalam kerak bumi menuju permukaan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, energi panas bumi terkandung di dalam air panas, uap air, batuan, mineral, serta gas lainnya dalam sistem panas bumi. Kemudian Indonesia yang bagian wilayah dari Ring of Fire diperkirakan memiliki potensi sebesar 40% potensi panas bumi di dunia. Kemudian pembangkit listrik energi panas bumi pertama milik Indonesia didirikan pada tahun 1983 di Kamojang, Jawa Barat. Nah, dari keunggulan energi panas bumi itu sendiri, yang pertama ada dampak emisi karbon sangat rendah, yang kedua membutuhkan lahan dan sumber air yang relatif sedikit. Kemudian kelemahannya yaitu membutuhkan biaya modal yang tinggi dan dapat mempengaruhi kestabilan tanah di sekitarnya. Kemudian selanjutnya ada energi air. Energi air termasuk jenis energi kinetik, yaitu besar kecilnya bergantung pada gerakan partikel tersebut. Kemudian di Indonesia, potensi tenaga air mencapai 75.000 MW, tetapi yang dimanfaatkan baru mencapai 10% dari total potensinya pada tahun 2014. Kemudian adapun contohnya seperti yang pertama, pembangkit listrik tenaga air. Tenaga air di Indonesia pertama kali dibangun pada tahun 1983 yang bernama PLTA Ciata, yaitu di Purwakarta. Yang kedua ada pembangkit listrik mikrohidro atau PLTMH. Contohnya di Indonesia adalah PLTMH Cinta Mekar yang berlokasi di Subang. Kemudian ada energi matahari. Matahari sebagai sumber utama yang memancarkan energi paling besar ke permukaan bumi. Jika langit cerah, permukaan bumi diperkirakan menerima energi matahari sekitar 1000 watt per meter kubik. Meskipun begitu, kurang dari 30% energi tersebut akan dipantulkan lagi ke atmosfer.
Potensi energi matahari di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 207.898 MW atau sekitar 4,80 kWh per meter kubik per hari. Adapun yaitu pemanfaatan energi matahari, yaitu diantaranya yang pertama ada pembangkit listrik tenaga termal, yaitu energi matahari digunakan untuk memanaskan fluida sehingga menghasilkan uap yang kemudian digunakan untuk memutar turbin. Kemudian yang kedua ada sel surya fotovoltaik, yaitu teknologi ini berupa alat yang dapat mengubah energi matahari secara langsung menjadi energi listrik dengan sistem lensa dan mesin kalor. Yaitu dari energi matahari itu sendiri mempunyai keunggulan. Yang pertama yaitu tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, dapat dibangun di wilayah terpencil karena tidak memerlukan transmisi energi. Kemudian yang kelemahannya, yang pertama membutuhkan modal biaya dan luas lahan yang besar. Yang kedua, efisiensi energi matahari dipengaruhi polusi udara dan kondisi cuaca. Kemudian yang selanjutnya ada energi angin. Angin merupakan udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang paling rendah. Nah, hal itu dikarenakan perbedaan penerimaan radiasi matahari dan suhu udara. Kemudian pemanfaatan energi angin terjadi melalui tahapan konversi dari energi kinetik menjadi gerak rotor atau baling-baling dan diubah menjadi energi listrik. Kemudian adapun faktor besarnya energi listrik adalah diameter kincir atau turbin, kecepatan angin, dan jenis generator. Pemanfaatan energi angin meliputi mekanik atau pompa air dan pembangkit listrik tenaga angin dibandingkan energi lainnya. Potensi energi angin di Indonesia pada tahun 2019 relatif kecil, sebesar 60.647 MW. Kemudian adapun wilayah yang terdeteksi yang memiliki potensi energi angin relatif besar adalah Sukabumi, Lombok, Garut, Pandeglang, dan Lebak. Kemudian kelebihan dari energi angin yaitu yang pertama membutuhkan lahan yang kecil, yang kedua satu turbin dapat dimanfaatkan untuk listrik ratusan rumah. Kemudian kelemahannya yaitu yang pertama biaya pemeliharaannya dan operasional relatif mahal. Kemudian yang kedua sulit diprediksi karena kecepatan angin yang tidak stabil. Kemudian yang selanjutnya ada bioenergi. Bioenergi merupakan energi terbarukan yang berasal dari bahan baku organik. Bioenergi berasal dari pengolahan biomassa, yaitu material yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Adapun contoh bahan baku bioenergi yang biasa digunakan adalah kelapa sawit, kotoran ternak, kemudian jarak pagar, ubi kayu, dan lain-lain. Di Indonesia, bioenergi digunakan untuk pembangkit listrik. Hingga tahun 2019, sudah terdapat 4 PLT bioenergi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, kemudian di Kalimantan Timur, di Nusa Tenggara Timur. Kemudian adapun secara garis besar pengolahan biomassa yang membentuk energi primer yaitu yang pertama ada biofuel atau bahan bakar nabati, meliputi biodiesel yang dihasilkan dari minyak nabati yang sifatnya menyerupai minyak diesel atau solar. Keunggulannya adalah bebas sulfur dan bilangan asap rendah. Kemudian yang keduanya yaitu bioetanol, yaitu etanol dari biomassa yang mengandung komponen pati atau selulosa seperti singkong dan tebu. Contohnya adalah gasolin, alkohol, campuran bensin, dan bioetanol. Kemudian yang kedua ada biomassa, biomassa padat yang berasal dari bahan organik yang telah mengalami proses pemampatan atau padatan. Contohnya adalah briket biomassa dari tempurung kelapa sawit. Kemudian yang ketiga ada biogas,
yang berasal dari bahan organik yang difermentasi, contohnya yaitu gas metana. Adapun bioenergi itu mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama mengurangi impor bahan bakar, yang kedua mengeliminasi efek rumah kaca. Kemudian kelemahannya itu sendiri yang pertama ketergantungan yang masih tinggi terhadap kayu, dan kedua teknologi untuk konversi biomasa membutuhkan biaya yang tinggi. Baik, mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.